Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran akan firman-Nya. Mari bersama-sama kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita pujikan Ku Masuki Gerbang-Nya. Jemaat sekalian dipersilakan bangkit berdiri. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mau datang ke hadirat Tuhan, mencari Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Kasih
Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, mau mengakui setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami Bapa. Kiranya Engkau yang mau mengampuni setiap kami anak-anak-Mu ini yang sering kali tidak luput dari setiap dosa yang kami lakukan Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh ada dalam setiap hati kami Bapa, memberikan kami cahaya di tengah-tengah kegelapan yang kami lalui, sehingga kami boleh sadar Bapa bahwa kami harus terus berjalan dalam kebenaran-Mu saja Bapa. Kiranya Engkau yang mau memimpin setiap langkah kami untuk semakin hari boleh semakin memperbaiki diri kami, semakin mendekatkan diri kami juga kepadamu Bapa. Kiranya Engkau juga yang mau layakan setiap kami Bapa untuk boleh datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini, untuk boleh mencari kebenaran akan firman-Mu Bapa, memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang boleh pimpin dan sertai juga untuk ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya Bapa, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari bersama-sama kita mau tetap memuji Tuhan. Kita pujikan, terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kalian persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Sebelum itu, bersama-sama kita memujikan arti kehadiran-Mu. Mari saat di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini, kami boleh bersama-sama dalam ibadah yang sudah Engkau tetapkan sebagai hari pertemuan sahabat kami, menyediakan waktu kami untuk bertemu dengan Tuhan dan Tuhan mencurahkan berkat bagi kami.
Sebagaimana Engkau memimpin dalam pujian dan doa, kiranya Engkau memimpin pula kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Kuasai seluruh hati yang sedang terlibat di sini maupun di area lain, dan hanya kehendak-Mu saja yang ditinggikan, dan nama Tuhan dimuliakan, dan berkat menjadi bagian kami. Terima kasih demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, koneksi tablet saya terganggu ya, jadi hari ini saudara mungkin hanya bisa lihat satu ayat saja di dalam Efesus 2:8-9. Boleh tampilkan, Ripka? Ya. Ini ayat kita dari satu rangkaian ayat yang berbunyi, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Cukup sampai di sini. Ini tentu bukan ayat yang pertama, kedua kali dibicarakan. Ini menjadi ayat yang penting untuk terus diulang, mengingatkan kita sekalian akan pentingnya ayat ini. Ya. Gara-gara ayat ini pula kita harus bertengkar dengan orang-orang yang menyatakan keselamatan itu bukan hanya oleh iman, tapi oleh perbuatan. Lalu seluruh kaum Protestan kalau tidak bisa disebut 100% ya, mungkin 90% ya, golongan Protestan mempercayai bahwa keselamatan kita diperoleh dalam kontribusi manusia hanya dengan iman. Itu menyandarkan diri kepada usaha dan pekerjaan Allah. Nah, sementara rival pemahaman dari bagian ini adalah, oh gak cukup hanya iman, kita juga harus mempersembahkan sesuatu, melakukan sesuatu. Ya. Lalu kemudian di dalam pemahaman yang lebih berkembang lagi, melakukan sesuatu buat orang lain yang mati. Ya, di dalam doa, ya persembahan, lalu pemujaan dan lain-lain, dengan maksud bahwa hasil dari penyembahan atau acara ini dipersembahkan buat yang sekarang masih belum dibebaskan dari satu siksa, gitu ya. Nah, saudara, hari ini tentu saja kalau dari penggalian makna dari ini saya sudah pernah lakukan. Karena itu saya ingin saudara itu mengajak saudara untuk review pandangan ini, kenapa ini baru dipertengkarkan tahun 1517 pada waktu peristiwa reformasi. Kenapa baru itu? Lah sebelumnya kekristenan itu anggaplah tahun 0 lahirnya. Sejak dimulai Yesus lahir, perhitungannya juga enggak tepat sih, berdasarkan para ahli sebetulnya Yesus mungkin lahirnya tahun -5 atau +5 begitu ya. Tapi katakanlah ya, diambil saja jarak terdekat tahun 0 kekristenan ada. Padahal ada lagi yang bilang kekristenan baru dimulai sejak hari raya Pentakosta, berarti dikorting lagi 30 tahun. Anggap saja tahun 0 ya. Tahun 0 kekristenan hadir, maka berarti sekarang sudah ada 2025 perjalanan kekristenan hadir di dunia. Nah, kenapa sudah 1500 tahun lebih dikit baru bertengkar soal pemahaman keselamatan itu kasih karunia oleh iman? Kenapa? Apakah sebelum itu gereja tersesat 100%? Ya. Apakah kemudian tidak ada orang-orang yang menangkap makna ayat ini? Atau memang ayat ini diabaikan? Maka kemudian saya mengajak saudara-saudara untuk mau melihat jejak ya sebelum tahun 1517 itu. Memang di dalam telinga kita, maka Martin Luther lah yang paling berkumandang gaungnya ketika dia memprotes satu usaha yang disebut sebagai indulgensi. Hari itu indulgensi itu boleh pakai uang. Jadi uang indulgensi itu satu usaha untuk memberikan rahmat ampunan dari Tuhan melalui usaha kita. Jadi ada usaha, misalnya pada waktu itu orang memberi persembahan untuk Basilika Santo Petrus.
ini memang isunya ditolak di mana, tapi kenyataannya ada di Jerman. Bukan Roma yang mengerjakan, tetapi gereja Jerman, dan ada semacam kontraknya bahwa bukan raja ya, semacam kepala wilayah itu menjual surat itu, lalu berapa yang dikirim ke pusat, berapa yang akan dikirim ke daerah untuk pembiayaan pemilihan dan lain sebagainya. Itu dicatat di dalam sejarah, sekalipun itu juga karena banyak yang menolak, anggaplah ini masih ambigu. Ya, gitu. Tapi bahwa kenyataannya Luther itu protes, tidak mungkin dong Luther protes untuk sesuatu yang tidak pernah ada. Maka kemudian protes Luther itu tidak bisa disebut ambigu, itu pasti nyata. Nah, nyata yang diserang Luther itu adalah salah satunya praktek persembahan untuk pembangunan dalam rangka keselamatan orang-orang yang sudah mati. Seolah-olah kontributor dari selamat itu adalah dia sendiri yang beriman, lalu kemudian dia yang menanggung sebagian hukuman, lalu sebagian orang lain yang berkontribusi lewat persembahan yang manfaatnya disumbangkan kepada orang-orang yang kontribusinya sendiri terhadap kebaikan itu kurang. Jadi hari itu gereja, jangan menyebut merek tertentu karena kita juga dulu bagian dari itu. Dulu gereja membagi orang-orang itu di dalam beberapa strata keselamatan. Yang pertama, dalam kapasitas dan kualitas yang paling baik langsung masuk surga. Lalu yang kualitas yang paling buruk ini otomatis masuk neraka. Nah, tinggal satu golongan yang tidak bisa langsung masuk surga, tidak bisa juga langsung masuk neraka. Kenapa? Menurut pemahaman gereja hari itu berdasarkan catatan-catatan, mereka tuh sudah diampuni. Cuma hasil dosanya itu enggak hilang langsung. Kayak paku ditancap, bekasnya tetap enggak hilang. Maka kemudian harus dilakukan upaya pemurnian. Upaya pemurnian itu entah bagaimana ceritanya, nanti ada istilah purgatori. Tapi di dalam terjemahan Indonesia itu api penyucian. Nah, apinya sendiri orang, loh dari mana datangnya kata api itu? Yang jelas ada satu tempat di mana orang itu dimurnikan karena dianggap belum terlalu murni untuk bisa langsung masuk surga. Nah, tinggal di sini untuk sementara sampai tanggungan yang harus dia kerjakan itu lunas, baru dia nyusul masuk surga. Itu pandangan gereja, saudara. Maka kemudian saudara, dalam perenungan akan ayat Efesus 2:8-9 itu, Martin Luther lalu protes kenapa ada hal-hal seperti ini, dan protes itu berkenaan dengan sumbangan kepada orang-orang di tempat siksa sementara itu. Kalau saya menyebutnya siksa sementara itu. Apa itu ada? Itu butuh kajian lain. Cuma kajian saya adalah pemahaman bahwa ada orang sebagian yang percaya sebetulnya kontribusi kita hanya iman, yang lain lagi kontribusi oleh iman, kontribusi oleh kebaikan-kebaikan yang disumbangkan oleh orang lain, dan kontribusi dari perbuatan baiknya. Setidaknya ada 3. Nanti kalau kita periksa saudara-saudara, ada orang yang mengatakan misalnya di luar gereja yang general itu tidak ada keselamatan. Nah, beberapa merek tertentu menganggap ini sebagai persyaratan masuk surga. Tapi kita enggak keberatan dengan istilah ini. Karena apa? Kata general itu gereja yang am, atau kata am lain itu bisa diterjemahkan Katolik, ya. Bagi pemaknaan kita dan pemaknaan beberapa orang itu bisa beda dengan kata yang sama. Nah, kata Katolik bagi orang Kristen itu makna generik, maksudnya itu bukan nama satu merek, tetapi itu sebutan yang bisa dikatakan dan diungkapkan untuk banyak hal. Ya. Misalnya, ya, kita melakukan sesuatu secara sama-sama, maka ini sebenarnya umat yang berjuang secara Katolik, secara bersama-sama. Begitu juga gereja yang disebut gereja Katolik itu dalam klaim tertentu, ya gereja Katolik yang hari ini kita kenal Katolik. Tetapi bagi orang-orang yang keluar dari Katolik,
gereja Katolik atau umum atau general, itu bukan bagian tubuh Kristus. Orang percaya di sepanjang abad. Beberapa orang kalau membacakan pengakuan iman rasuli ada pendahuluannya. Ya enggak, pendahulunya apa? Mari bersama-sama berdiri bersama orang percaya di sepanjang zaman dan abad. Nah, itu sepanjang zaman dan abad orang percaya, itu kesatuan tubuh Kristus yang disebut gereja yang am, gereja yang Katolik, gereja yang universal. Waktu kuliah, dosen saya itu sering, oh kita ini kurang Katolik. Gimana dosen? Maksudnya adalah kita kurang membaur kepada orang-orang yang lain. Kita tidak menyatu dengan gereja-gereja lain. Nah dari itu, lalu kita kemudian kerjasama sama gereja lain, bakti sosial, beda gereja enggak apa-apa kita bagi. Jangankan beda gereja, beda iman aja kita bagi sembako, ya kan? Nah kemudian istilah kurang Katolik itu kemudian diartikan kurang umum, kurang menjeral, kurang membaur. Jadi kemudian kalau kemudian ada persyaratan di luar gereja tidak ada keselamatan, di luar gereja yang general, yang umum, Dani tolong periksa. Ya. Di luar gereja yang umum atau di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan, orang Protestan juga setuju. Jadi dalam satu istilah pemanaannya bisa berbeda. Mungkin saya harus dimatiin sekalian ya biar kuat ya. Udah connect. Jadi di dalam kalimat yang sama, dalam persyaratan yang sama, kita bisa sepakat memakainya, tetapi pemananya belum tentu beda. Bagi orang Katolik, di luar Katolik tidak ada keselamatan, itu artinya ya kita ini ya enggak selamat. Dalam percakapan di grassroots, mereka terang-terangan ya kalian ini calon-calon neraka lah gitu ya. Tapi dalam kelompok studi yang lebih serius, mereka mengacu kepada keputusan Vatikan I dan II yang perkembangan dari TNT yang mengatakan orang-orang yang tidak sempat dibaptis, tidak sempat masuk gereja Katolik, tapi punya kerinduan itu bisa diselamatkan. Nah, malah ada yang satu pemahaman lagi yang dalam tanda petik, kalau tadi itu maknanya kalau di luar gereja Katolik, orang-orang yang tidak dibaptis Katolik yang bisa diselamatkan, itu masih mengarah kepada kelompok-kelompok yang mirip. Sekalipun ya tetap beda. Tapi nanti ada yang disebut sebagai semangat pluralis, bahwa di luar gereja itu juga bisa selamat asalkan ada kerinduan untuk mencari dan lain sebagainya. Nah saudara, jadi ini sebetulnya kita nggak perlu bertengkar tentang masalah klaim bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Lo orang Protestan memaknainya bagaimana? Ya memang di luar gereja tubuh Kristus, yaitu berarti orang-orang yang percaya kan? Di luar orang-orang yang percaya tidak ada keselamatan, ya betul. Jadi istilah ini tidak perlu diperdebatkan. Oke. Nah sekarang persyaratan yang lain selain diselesaikan oleh Kristus dalam iman, lalu selain menjadi anggota, di dalam pemahaman tertentu baptisan itu dianggap sebagai sarana rahmat, sarana anugerah. Jadi kalau kamu dibaptis kamu dapat anugerah, kamu gak dibaptis kamu gak dapat anugerah. Bahwa anugerah ini adalah salah satu kunci untuk selamat. Itu pemahaman gereja masa lalu ya, ini bukan iman saya, ini hanya historical review ya, cuma ngomong bahwa pernah ada kejadian seperti ini. Jadi ada orang-orang yang menganggap saudara bahwa kontribusi kita hanya iman ya. Lalu kemudian yang lain gereja harus dicatat. Lalu kemudian perbuatan baik. Lalu kemudian perbuatan baik yang dikerjakan orang pada waktu kita mungkin sudah mati dalam bentuk doa, misa dan lain-lain. Lalu ada lagi yang disebut sebagai baptisan, sakramen. Sebenarnya ada dua yang dianggap kunci atau faktor yang penting di dalam keselamatan. Yang pertama itu sakramen baptis, dianggap baptis adalah pintu masuk gereja, sarana anugerah. Tanpa baptis tidak ada keselamatan. Ini masih dalam perdebatan karena sekalipun begitu saya memposisikan diri sebagai orang yang percaya bahwa baptisan
tidak menyelamatkan. Entah itu celup, percik, ya, tidak menyelamatkan. Loh, argumentasinya apa? Lah orang di samping Tuhan Yesus di atas kayu salib, pertama dua-duanya menghujat. Lalu kemudian yang satu akhirnya merasa, ingatlah akan daku kalau engkau datang kedua kali. Itu dianggap sebagai pernyataan iman. Dan Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau bersama aku di dalam surga. Sudah dibaptis belum? Belum. Bahkan mungkin melakukan pekerjaan baik baru omongannya tentang Yesus itu bisa disebut perbuatan baik. Yang lain-lainnya enggak pernah amal mungkin. Karena amal yang disebut sebagai kebaikan yang dihitung adalah amal setelah iman. Setelah iman itu dia belum melakukan apa. Karena itu dalam bagian ini kita percaya baptisan itu tidak dianggap sebagai sarana keselamatan. Sekalipun itu dilakukan, maka kemudian kita menganggap satu sebagai simbol bahwa Allah membasuh kita. Sebagai simbol bahwa kita, baptisan ditanyai kan, mau percaya Kristus sebagai juru selamat pribadi, ya celup 3 menit angkat gitu ya. Kembung. Tetapi saudara, kita mesti yakin ini penting dilakukan. Kenapa? Karena pada waktu kita dibaptis orang tahu, loh kamu komitmen ikut Yesus ya? Nah itu sebagai kesaksian yang baik. Lalu orang ngapain kamu ikut? Lalu kita bisa punya kesempatan menceritakan iman. Itu sebagai sarana kesaksian. Proklamasi dan simbolik, tidak menyelamatkan. Yang lain lagi mengatakan perjamuan kudus dianggap sebagai sarana pertobatan, sarana keselamatan. Karena apa? Karena waktu makan kita menyatu dengan Tuhan. Kita enggak makan, kita enggak menyatu dengan Tuhan. Orang Protestan menganggap baptisan dan perjamuan kudus lebih daripada upacara penghormatan, simbol atau tanda, dan bukan hakikat dari penyelamatan itu sendiri. Loh, kapan kita menyatu dengan Kristus? Ya pada waktu kita mengaku dia sebagai juru selamat, itu kita dianggap menyatunya dengan Tuhan itu seperti itu. Lalu kemudian siapa lagi selain Luther yang berpandangan seperti ini? Sebetulnya banyak saudara-saudara. Agustinus itu salah seorang yang ditarik ke kiri dan ke kanan. Artinya orang Protestan mengklaimnya sebagai Bapak gereja, orang Katolik juga mengklaimnya. Dalam doktrin gereja, orang Katolik mengakuinya. Dalam doktrin keselamatan, orang Kristen mengakuinya. Dalam doktrin pemilihan, Calvinis mengadopsinya. Dalam doktrin jaminan keselamatan, orang-orang yang percaya bahwa keselamatan tidak bisa hilang, itu belajar pertama-tama dari Agustinus. Itu hidup tahun 300 sekian, ya abad keempat. Nah saudara, Agustinus percaya bahwa anugerah itu penting bagi keselamatan. Maka kemudian kalau ada orang yang percaya perbuatan bisa punya kontribusi, maka Agustinus mengatakan anugerah by anugerah, grace by grace, anugerah demi anugerah, untuk mengatakan anugerah pertama itu anugerah iman, lalu perbuatan-perbuatan baik itu pun dikerjakan dalam anugerah. Lah, lalu berarti perbuatan baik punya kontribusi dalam keselamatan. Yang dimaksud Agustinus itu kemudian dijelaskan dalam gereja modern bahwa anugerah pertama itu tiket masuk surga. Anugerah kedua itu adalah semacam kualitas mahkota yang kita punyai. Nanti kita sudah kasih gambaran ya. Ada yang kalau digambarkan dengan kendaraan, ada yang kalau perbuatan baiknya itu banyak, nah itu pelayanannya oke, jasanya besar, naik mobil Mercy. Rendah dikit, Toyota Alphard. Wah ini lebih kurang lagi, becak. CT mana CT? CT naik sepeda. Wah berarti CT kurang banget begitu ya. Ini cuma penggambaran. Loh memangnya di gereja itu ada gradasi kenikmatan begitu. Lah ya menurut saudara dan Paulus sama gitu. Lah sama ya, kita tobatnya nanti aja menjelang mati begitu kan. Jadi pelayanan kita itu Tuhan katakan Tuhan tidak berutang, Tuhan balas, Tuhan pasti. Nah dalam bahasa inilah anugerah lewat perbuatan itu bekerja. Maksudnya perbuatan baik kita dinyalakan oleh anugerah dan memimpin
kita kepada hidup anugerah itu sendiri. Dikerjakan juga oleh anugerah dan memimpin kita kepada kehidupan peningkatan kenikmatan dalam anugerah juga. Semua hasilnya tetap anugerah dari Tuhan. Nah, lalu ada di antara konsili-konsili gereja itu kebanyakan konsisten di dalam percaya bahwa keselamatan itu bisa punya kontribusi lewat perbuatan dan itu memang merajalela. Tetapi dalam satu penulis mengatakan Tuhan tidak pernah lalai memancarkan sinarnya di sepanjang abad. Itu sebabnya beberapa nama itu dicatat, mereka percaya bahwa keselamatan itu hanya oleh iman saja dan perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Sebagian lagi menolak kontribusi lewat perbuatan yang disumbangkan dalam indulgensi dan purgatori, api penyucian. Orang-orang seperti John Huss, John Wycliffe, Thomas Baldwin, lalu kemudian ada lagi siapa namanya saya lupa. Orang-orang ini disebut sebagai proto-protestan. Artinya sebelum Protestan lahir tahun 1517, jauh sebelumnya udah ada tuh yang secara sporadis kecil-kecil protes. Tapi gerakan ini tidak sukses, kenapa? Belum ada mesin cetak. Pada waktu Luther hadir, itu seluruh tulisannya dicetak, disebar ke Eropa, pengaruhnya gede banget, lalu booming di mana-mana. Dan lagi, kemudian karena booming begitu, satu sama lain saling mengikat, ada John Wycliffe, lalu kemudian John Ock, Calvin, Luther, lalu ada kontributor-kontributor lain banyak sekali, dan orang-orang ini tidak sendirian. Kayak Indonesia dulu berjuang secara kedaerahan, kalah. Tapi begitu bersatu secara nasional punya efek. Nah, reformasi mirip-mirip gitu juga. Jadi sebelum Protestan itu sudah ada yang mengerjakan. Protestan sendiri dikerjakan di berbagai wilayah. Dan jejaknya itu saudara, memang banyak orang yang akhirnya sebelum Protestan itu sudah harus mati. Ya. Misalnya John Huss, tidak tahu bacanya John Huss atau John Hus, itu mati dibakar. Lalu kemudian John Wycliffe itu mati duluan, tetapi karena dia dinyatakan sebagai bidat, tulang-tulangnya diambil, buku-bukunya dan tulangnya dibakar. Ya istilahnya mau bakar orang udah nggak ada, bakar aja belakangan gitu loh. Nah ini orang-orang yang berjuang untuk keselamatan hanya oleh iman. Nanti ada di tempat lain yang memperjuangkan hal-hal yang sama. Dan sebetulnya saudara-saudara, kalau kita runtut ya, setelah Agustinus itu ada konsili itu pertemuan gereja, di antaranya konsili Oren itu di Prancis, itu imannya masih mirip-mirip dengan orang Protestan. Tapi makin ke belakang makin banyak publikasi yang beda. Dan itu dihasilkan di dalam konsultasi dan rapat besar gereja resmi. Maka Protestantisme hanya berjuang secara sporadis di antara orang-orang ini. Muncul satu orang tapi enggak punya hak. Karena apa? Keputusannya adalah pandangannya dia sendiri. Keputusannya adalah pandangan dari yang ini, yang itu dan lain sebagainya. Nah, tapi saya ingin katakan saudara, kalau kemudian lahir satu gerakan 1517, saya yakin sekali tidak ada kejadian sebesar itu tanpa kehendak Tuhan. Amin. Kalau orang memperjuangkan keselamatan hanya oleh iman, sampai Martin Luther dikutuk, dianatema, nah, bahasa kerennya. Itu tidak bisa tidak, itu perjuangan yang besar, tidak bisa kejadian kalau Tuhan tidak mengizinkan. Lawang cuma masalah jatuhnya rambut aja Tuhan ikut campur, ya toh? Burung pipit di udara Tuhan turut campur, apalagi peristiwa reformasi, kemudian menghasilkan satu gerakan yang sangat besar, revival, ya, kebangkitan di mana-mana. Ada Jonathan Edwards, ada John Wesley, ada siapa mengabarkan Injil kemana ke seluruh dunia, sehingga sekalipun baru dimulai pada abad 15, Protestan berkembang hampir menamai jumlah Katolik yang 1.500 tahun lebih tua. Kalau dianggap gereja semua ini Katolik. Tapi kalau pandangan saya sih, ya kita dulu ya Katolik, ya gereja gitu. Nah bahwa sekarang itu lebih ke arah Katolik itu adalah kami yang tertinggal dan kalian adalah umat yang lain. Ya,
Dan kita nggak disebut gereja loh, kita dianggap organisasi gerejawi, perkumpulan gerejawi. Itu gerejawi itu artinya bersifat mirip kayak gereja. Tapi bagi mereka kita bukan gereja, bukan gabungan dari gereja yang apostolik, katolik, bukan. Nah, tapi kita bagaimana iman kita? Nah, kita percaya bahwa iman kita itu mengacu kepada gereja Katolik yang satu tubuh Kristus, orang-orang yang percaya dari berbagai tempat, dari berbagai generasi, yang kita sebut sebagai invisible church. Gereja yang tidak kelihatan, karena orang kan nggak tahu ini sebetulnya iman semua atau enggak ada yang tahu. Tetapi bahwa ada yang beriman, ya urusan saudara dan Tuhan bisa mengatakan saya beriman kepada Tuhan karena saya pernah percaya dan hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Orang lain bisa lihat fenomenanya, tapi orang lain tidak bisa melihat kepastian ini betul-betul beriman enggak gitu ya. Itu sebabnya ada orang-orang yang murtad, itu fenomenanya aja beriman, tapi sesungguhnya belum tentu beriman. Nah, karena itu saudara, melihat review yang demikian perjalanan yang sangat sulit ini, maka saudara harus bersyukur bahwa ada orang yang menyatakan ini. Karena kalau keselamatan itu tidak oleh iman saja kontribusinya, berarti kita punya kontribusi, padahal kontribusi manusia itu cacat dan lemah. Misalnya ada satu sakramen yang disebut sakramen tobat. Sakramen tobat itu dipergunakan untuk mengembalikan orang kepada keselamatan bagi orang-orang yang pernah jatuh melakukan dosa besar, dosa mematikan, diantaranya perzinahan, membunuh dan lain-lain. Kalau tidak lewat ini nggak selamat, saudara. Lah, bagi kita mungkin dalam hal itu, dalam hal dosa besar, membunuh mungkin enggak, berzina secara fisik mungkin enggak, lah secara pikiran, wah laki-laki yang normal-normal, yang muda-muda ini rentan jatuh dalam dosa itu. Lihat film adegan mesra, lalu memandang dan kemudian ada semacam gairah. Nah itu Tuhan Yesus mengatakan barang siapa memandang dan menginginnya dia sudah berdosa dalam hatinya. Berarti saudara-saudara, kita bisa enggak jatuh dalam dosa perzinahan yang seperti itu? Bisa. Itu dianggap dosa yang besar enggak? Enggak. Tapi kalau kita hitung pakai hitung-hitungan yang seperti ilustrasi satu dosa satu hari 3, 1 tahun 1000, wah dosa kecil banyak. Kalaupun itu tidak membawa Anda kepada umat kematian, membawa Anda kepada api pemurnian. Bisa 30 tahun tinggal di sana. Kalau disebut api nyalanya panas enggak? Mau di situ. Karena itu kita rentan terhadap kesuksesan ini. Kita sering jatuh. Misalnya membuat orang mati tanpa sengaja. Atau apa saja. Mencelakai atau terlibat pertikaian saya betul-betul membunuh. Maka kemudian kita kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Di dalam iman yang lebih strict, satu saja pelanggaran itu sudah membuat kita harusnya dibinasakan ulang. Tetapi karena Kristus sudah membayar seluruh dosa, maka dosa yang sekarang maupun yang akan dikerjakan itu juga diselesaikan oleh Kristus. Berarti kalau Kristus yang kerjakan, ya kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita gagal, Kristus tidak pernah gagal. Kita bisa berdosa, Kristus tetap mengampuni, menyediakan ampunan. Pengucapan komitmen iman untuk ikut Yesus itu berefek dosa ampunan sekali sekarang, yang lalu maupun sampai selama-lamanya. Kenapa begitu? Karena Kristus yang punya andil, kita hanya ikut. Kalau kita yang ngerjakan, aduh gagal lah di tengah jalan. Jadi kalau kita yang bertanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu, kita pasti murtad. Bersyukurlah akan hal ini. Saudara, mari kita sehati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini, kiranya Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami selanjutnya, sehingga kami memahami betul-betul akan iman yang sejati, yang hanya bersandar kepada karya Kristus saja. Karena kelemahan kami ini, kami akan mensyukuri betapa Allah yang sangat kuat menopang kami sehingga kami tidak bisa jatuh. Terima kasih atas kasih karunia ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.
Mari bersama-sama kita mau memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mahasiswa Petra akan menghadapi UTS pada Senin besok tanggal 6 Oktober. Saudari Jocelyn berulang tahun pada 29 September dan Nareswari juga berulang tahun pada tanggal 1 Oktober. Saudara Leo saat ini sedang mengerjakan skripsi, dan saudara Enrico dan saudara Kwang yang saat ini sedang mengikuti magang dalam rangka tugas akhir. Mari kita mau satu dalam doa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu mau menaikkan untuk setiap pokok dan syafaat kami Bapa. Yang pertama, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berkuliah di Petra yang besok akan mulai melaksanakan UTS Bapa. Kiranya Engkau yang boleh pimpin dan sertai mereka dalam proses belajar mereka. Engkau yang boleh beri mereka semangat, kesehatan juga Bapa untuk boleh menghadapi UTS ini dengan baik, dan mereka boleh mempersiapkan dirinya dengan sungguh baik Bapa, sehingga boleh melewati setiap hari demi hari dengan baik. Kiranya apapun yang mereka kerjakan boleh menghasilkan hasil yang terbaik, boleh menjadi kebanggaan untuk setiap orang tua mereka Bapa, dan boleh menjadi semangat mereka untuk boleh terus menyelesaikan setiap semester demi semester juga nantinya Bapa. Dan kiranya dalam ujian ini juga mereka boleh memuliakan nama-Mu saja Bapa. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa untuk saudari kami Jocelyn dan Nareswari yang berulang tahun di minggu kemarin. Kiranya Engkau yang memberi mereka kesehatan senantiasa Bapa dalam kesehariannya juga. Kiranya Engkau yang boleh beri kekuatan, dan terkhusus untuk Jocelyn yang dalam masa kerjanya ini, kiranya Engkau yang boleh sertai, beri semangat untuk boleh melewati setiap hari-harinya Bapa. Dan kiranya dimanapun Jocelyn berada saat ini boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungannya Bapa. Kiranya Engkau yang boleh juga menyertai Jocelyn dalam segala pergumulan yang mungkin sedang dihadapinya. Kiranya apapun yang dihadapinya juga Jocelyn boleh terus berpegang hanya kepada-Mu saja Bapa. Juga berdoa untuk Nareswari yang berulang tahun kemarin. Kiranya Engkau yang boleh pimpin dan sertai langkahnya Bapa sampai ia besar nanti. Kiranya boleh terus menjadi anak-Mu yang boleh memuliakan nama-Mu saja Bapa. Kiranya Engkau yang boleh menuntun orang tuanya juga untuk boleh membimbing dengan baik, sehingga langkahnya ke depan Bapa boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan untuk saudari-saudari kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami, untuk Leo yang sedang dalam proses penyusunan skripsinya, juga untuk Enrico dan Kwang yang sedang melaksanakan magang dalam rangka tugas akhir juga Bapa. Kiranya Engkau yang boleh beri mereka semangat senantiasa untuk boleh menyelesaikan setiap tugas demi tugas yang ada, sehingga mereka boleh menyelesaikan semester akhir ini dengan baik Bapa, dan boleh lulus dengan waktu yang telah Engkau tetapkan Bapa. Kiranya semua yang mereka kerjakan ini juga Bapa boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Inilah untuk setiap pokok di syafaat kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat sekalian bangkit berdiri, bersama-sama kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa, terima kasih.
Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan inilah berkat-Nya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera dari Bapa kita dan kasih dari keselamatan yang dikerjakan Kristus di atas salib dan kasih dari Roh Kudus yang terus memberitakan dalam hatimu, memimpinmu kepada area-area kesaksian sekarang sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu dengan Tuhan pada zaman abadi. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, saat teduh. Sudah di-cut? Ya, banyak yang sakit, saudara, jaga diri ya. Ini Pak Brandy agak